Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Di musim pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa rajin untuk cuci tangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, memang keadaan di musim pandemi ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit buat kita, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, dan kita juga tidak bisa beribadah secara tatap muka. Mungkin beribadah secara tatap muka adalah kerinduan kita, tetapi hal ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Karena apa? Kita harus bersyukur kita masih bisa beribadah secara online. Dengan media yang kita pakai sekarang ini, kita boleh menggunakan untuk tetap beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebelum kita beribadah, saya mau mengajak kita untuk subscribe YouTube channel kami IDM GPPS Sawahan, dan juga jangan lupa follow IG kami IDM GPPS Sawahan, agar kita bisa tetap saling berkomunikasi dengan baik. Puji Tuhan, tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Soulmate of God yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum itu kita mau menaikkan setiap doa kita. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita mau pujikan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan,
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Katakan sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus
Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang meriah. Haleluya. Mari kita berdoa jemaat IDM. Kita mari tutup mata bersama-sama. Berdoa mulai. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mengucap syukur di mana kami boleh bisa ibadah IDM, walaupun bisa IDM online. Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan, ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, betapa hamba-Nya dia Tuhan bila kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat sore Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita bersama-sama. Dan mari kita yang muda didewasakan dan yang dewasa memiliki semangat dan jiwa muda. Shalom dan semangat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Sebuah waktu atau rentang waktu yang lama sehingga kemerdekaan itu bisa diraih oleh bangsa kita Indonesia. Sobat Muda IDM semua yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan tidak bisa kita diamkan setelah kita mendapatkannya, tetapi sekarang mari kita mau menyingsingkan lengan baju kita untuk bekerja bersama-sama dengan semangat sehingga kemerdekaan itu bisa tetap kita isi, bisa kita kerjakan dan mencapai tujuannya dengan apa yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh tinggal diam, kita tidak boleh berdiam diri, tetapi mari kita terus bekerja sehingga Tuhan menolong dan memberikan sebuah kesempatan yang baik kepada kita untuk kita boleh bersama-sama untuk menikmatinya. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pada sore hari ini di ibadah online kita dari Ibrani 4 ayat pertama sampai yang kedua. Di sana dikatakan tentang hari perhentian yang disediakan Allah. Hari perhentian yang disediakan Allah. Demikian kata firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke tempat perhentian masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sekali lagi akan saya bacakan dari Ibrani 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, tadi sudah saya sampaikan bahwa kemerdekaan yang sudah kita nikmati, kalau kita hanya berdiam diri dan tidak meresponinya,
dan tidak mengerjakan apa-apa untuk mengisi di dalam kemerdekaan itu, maka kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang positif yang akan kita capai untuk tujuan dan apa yang ada di depan kita. Namun kita bisa mendapatkannya, kita bisa meraihnya bagi jawaban atas apa yang menjadi pergumulan di kemerdekaan itu, maka kita bisa mendapatkannya. Hubungan kemerdekaan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini adalah tentang hari perhentian yang disediakan Allah. Sebuah hari perhentian di mana sebuah hari yang penuh dengan sukacita, namun bagaimana kita bisa mendapatkannya? Alkitab berkata kepada kita dalam Ibrani 4 ayat pertama sampai yang kedua tadi, sebab itu baiklah kita waspada. Ya, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara, sejak dunia dijadikan hingga kita sekarang ini, suara firman Tuhan, suara Allah masih terus diperdengarkan kepada kita lewat firman-Nya, lewat audio, lewat video, lewat hamba-hambanya yang kemudian disiarkan dan diberitakan kepada kita semuanya. Lalu apa tanggapan kita terhadap itu semua? Alkitab tadi berkata kepada kita, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji masuk ke tempat perhentiannya masih berlaku. Ada sikap yang pesimis, ada sikap yang tidak proaktif, sehingga terhadap firman Tuhan yang sudah disampaikan, kemudian tidak meresponinya dan tidak dilakukannya, sehingga kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak mencapai target kita untuk masuk ke tempat perhentiannya. Walaupun suara firman itu masih terus diperdengarkan kepada kita, namun karena kita hanya pesimis dan berdiam diri dan tidak proaktif, tidak melakukannya, kemudian kita hanya tinggal berdiam diri dan tinggal diam di tempat dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa, bahkan sampai masuk ke tempat perhentian pun kita tidak mendapatkannya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang meresponinya dengan sikap yang positif, kemudian kita juga aktif, ya, sehingga kita bisa mendapatkan targetnya, mendapatkan tujuannya. Mengapa? Karena kita mau meresponi akan firman Tuhan, sehingga janji masuk ke tempat perhentian itu masih ada dan disediakan buat kita semuanya. Sehingga kalau kita meresponi dengan baik, maka kita bisa mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Tuhan tentang firman-Nya, tentang keberhasilannya, tentang tujuannya kepada kita semua, hingga kita bisa masuk ke tempat perhentiannya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus sekali lagi, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat yang ke-9, mari kita lihat bersama-sama. Kita dengarkan bersama-sama ayat yang ke-9 dari Yohanes 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan keluar. Sekali lagi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-9 jelas sekali berkata kepada kita, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus berkata kepada kita pada kesempatan sore hari ini, dia berkata bahwa akulah pintu. Tuhan sudah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pintu. Nah, pintu inilah yang harus kita capai, yang harus kita lalui untuk kalau kemudian kita masuk ke dalamnya, kita berkata kepada kita, kita akan masuk lewat pintu tadi, lewat pintu Yesus, kemudian kita akan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, suatu hasilnya jelas
ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita padang rumput yang hijau, yang segar, dan mengenyangkan bagi domba-domba yang akan menikmatinya. Seperti kita bisa mengatakan itu semua bahwa itu adalah sebuah tujuan, ya, tujuan keberhasilan pencapaian yang akan kita dapatkan kalau kita mau masuk melalui pintu, dan pintu itu adalah Yesus. Kemudian kita masuk dan keluar menemukan padang rumput, sesuatu yang menyegarkan, yang mungkin yang menjadi impian kita, menjadi angan-angan kita, sehingga kita bisa mencapainya. Namun Tuhan juga berkata kepada kita, ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan pintu. Coba kita akan lihat Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, ya, sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 18. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus sudah berkata bahwa dia adalah pintu dari Yohanes tadi, ya. Dia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk ke dalamku, dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Namun ada dua macam tipe orang yang mau, ya, atau bagaimana dia akan melewati pintu tadi. Tadi dalam Injil Matius 7 berkata bahwa ada dua pintu, antara pintu sempit dan pintu lebar. Dan ada dua macam orang, dua macam kehidupan yang akan memilih dari pintu tadi. Dia akan pilih mana? Pintu yang sempit ataukah pintu yang lebar? Saudara terkasih dalam Tuhan, sobat IDM, Yesus berkata pada Alkitab berkata pada Matius 7 ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Alkitab berkata kepada kita, Yesus berkata kepada kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tuhan berkata kepada kita, mari kita masuk melalui pintu yang sesak itu. Kenapa? Ya, tentu ada jawabannya, ada pertanyaannya kenapa. Nah, saudara sekalian, kemudian dijelaskan lagi oleh firman Tuhan, karena kalau pintu lebar, kemudian kita masuk, ya, ini pintu kehidupan. Kalau lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Mengapa? Nah, saudara, kemudian ada ayat yang ke-14 dikatakan di sana, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang pintu itu kalau sesak itu tidak akan enak, ya, tidak akan enak untuk kita lewati. Pertama juga kita harus antri, kemudian mungkin juga jalannya berjubel-jubel atau susah untuk dilalui karena pintunya sempit. Sedangkan pintu yang lebar itu memang, ya, semua orang juga suka, sehingga semua orang bisa masuk dengan begitu gampang dan segera mencapai apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Namun firman Tuhan berkata kepada kita, setelah Yesus berkata tadi pada Injil Yohanes bahwa akulah pintu, kemudian Injil Matius 7 berkata, masuklah lewat pintu yang sempit, ya, masuklah lewat pintu yang sesak, masuklah melalui pintu yang sesak. Mengapa? Karena di pintu yang sesak itu ada dalam Yesus, dan kalau kita masuk lewat pintu yang sesak itu, maka kita akan mendapatkan kekekalan, kita akan mendapatkan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bisa masuk ke tempat perhentian. Sedangkan pintu yang lebar, yang mungkin banyak orang yang menyukainya karena di sana ada banyak kebebasan, ada banyak kelonggaran, dan memang banyak orang yang akan masuk ke sana, dan kemudian Alkitab berkata itu menuju kepada kebinasaan, karena banyak hal yang bisa mempengaruhi itu semua. Sekarang
tergantung saya dan saudara sebagai orang-orang muda dalam Tuhan, orang-orang rohani yang muda dalam Tuhan, yang menuju kepada kedewasaan kita dalam Tuhan, mana yang akan kita pilih? Kata Alkitab berkata kepada kita, masuklah melalui pintu yang sesat itu dan berusahalah untuk tidak masuk lewat pintu yang lebar itu, karena tujuannya sudah jelas dan diberikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus juga berkata, ya kita berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, mari kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, dikatakan oleh firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah jelas berkata kepada kita, akulah pintu. Kemudian juga dia menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara sekalian, sekarang diperhadapkan kepada kita semua sebagai orang-orang muda dalam Tuhan, di dalam perjalanan kita mengisi kemerdekaan yang sedang dan sudah kita raih bersama-sama ini sebagai orang-orang rohani dalam Tuhan. Mana pilihan kita? Apa pilihan kita untuk bisa masuk ke tempat perhentian yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita semua tanpa terkecuali? Karena itu, mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang sudah bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, mari kita lewat kepada pintu yang sesat itu, karena itu akan membawa kita kepada kehidupan, dan kehidupan itulah yang akan membawa kita kepada perhentian yang sudah dan dipersiapkan oleh Allah kita, baik untuk hari ini maupun untuk waktu yang akan datang. Sebab itu, mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 berkata, 2 Petrus, kita lihat 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-10. 2 Petrus pertama ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Anjuran firman Tuhan, nasihat firman Tuhan kepada kita, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh, supaya panggilan saya, panggilan saudara, pilihan saya, pilihan saudara semakin kuat, semakin teguh, ya, apalagi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab jikalau kita melakukannya, kita tidak akan pernah tersandung. Ketika panggilan dan pilihan kita semakin kita kuatkan, semakin kita teguhkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan di kemerdekaan yang sudah kita raih bersama-sama ini, maka Alkitab berkata kepada kita, jikalau kamu melakukannya, maka kamu tidak akan pernah tersandung. Kenapa? Karena Tuhan yang menerangi dalam hati dan pikiran kita dan akan menuntun kita hingga kita mencapai ke tempat perhentian yang sudah dan sedang dipersiapkan oleh Allah buat kita semuanya. Sebab itu, di masa kemerdekaan yang sudah kita raih bersama-sama ini, jangan kita kendor di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kita kemudian lepas dari Tuhan, tapi terus pegang Tuhan, eratkan diri kita kepada Tuhan, supaya panggilan dan pilihan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan sore hari ini memberkati dan menyemangati kita untuk terus selalu tekun kepada Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini, biar menjadi berkat dan kekuatan kepada kami, sehingga kami sebagai orang-orang muda dalam Tuhan, supaya panggilan dan ketekunan kami makin teguh kepada Tuhan, panggilan dan pilihan kami makin kuat kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya janji untuk masuk ke tempat perhentian itu dan menjelang
kedatangan-Mu yang kedua kali semakin menguatkan dan meneguhkan kami hingga kami bisa masuk ke dalamnya. Kuatkan kami Tuhan dengan firman-Mu, kuatkan kami Tuhan dengan janji-Mu, kuatkan kami Tuhan oleh pikiran kami kepada Tuhan dengan doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan itu semua Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami sehingga hidup kami boleh makin hari makin kuat dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, sampai kita ketemu lagi. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini atau malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah dipuaskan melalui ibadah kami secara online ini Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai Tuhan pelayan-pelayan-Mu menjadi pelayan-pelayan yang Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami besok ada ibadah Tuhan, pada ibadah pagi dan sore Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja dalam setiap ibadah kami. Meskipun dalam streaming Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa merasakan puji-pujian. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih firman-Mu Tuhan, Engkau urapi. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau persiapkan, Engkau berkati mereka, supaya boleh melayani Engkau dengan sungguh hati. Firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada sesi akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi, katakan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang meriah. Haleluya.